Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat berjumpa dalam channel Thoriquna Prison. Tema kita kali ini adalah mondok itu keren ya, karena kita akan bicarakan profil salah satu pondok pesantren pada hari ini yaitu pondok pesantren Darussalamah Al Mubarak ya. Alhamdulillah kita telah hadir di tengah-tengah kita salah satu pengurus dari Pondok Darussalamah Al Mubarak yaitu Ustadz Burhan Ramadi. Kita sapa beliau terlebih dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar kemarin itu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Nanti kita akan membicarakan pondok lebih jauh lagi. Iya. Sebelum itu kita juga kedatangan tamu juga dari salah satu pembina juga di pondok pesantren tersebut. Beliau adalah Ustadz Haris Amir Falah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita akan bicarakan pondok sekarang nih, Ustaz. Iya. Kita awali mungkin dari profil pondok antum ya kan, bagaimana pendiriannya, berapa santri yang ada di sana. Sebelumnya itu dulu deh. Antum jelaskan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pondok pesantren Darussalamah Al Mubarak. Alhamdulillah berdiri sejak tahun 2011. Jadi kisahnya itu berawal diawali dengan pesantren ini dirintis oleh keluarga. Alhamdulillah keluarga saya ya. Khususnya sebagai muassisnya adalah bapak saya sendiri yaitu Kiai Haji Mubarak Santoso, di mana beliau diamanahkan kurang lebih sekitar 1 hektar tanah yang berlokasi di Kabupaten Cianjur dari salah seorang jamaah. Jadi biasa mengisi taklim di berbagai daerah. Nah, salah satunya ada jamaah yang menawarkan untuk mewakafkan tanahnya, menghibahkan tanahnya dikelola untuk menjadi pondok pesantren. Kemudian kurang lebih sekitar 1,5 tahun itu berjalan. Tepat tahun 2013 lamanya. Jadi 1,5 tahun itu pembangunan di awal, walaupun boleh dibilang awal dibukanya pendaftaran santri itu belum banyak bangunan, bahkan kebanyakan masih bilik-bilik. Tepat pada tanggal 29 Juli 2013 ya, pondok pesantren resmi untuk dibuka. Ketika itu seingat saya masih muda sekali waktu itu, belum nikah, kebetulan masih bujangan. Sekarang juga masih muda ya kan? Alhamdulillah ya. Masih muda juga sekarang. Dulu itu kita menerima pertama kali cuma 9 santri itu, baru 9 santri. Pendaftarnya atau hanya yang diterima 9? Yang mendaftar dan semua itu diterima. Nah, kita ketika itu mengistilahkan dengan santri songo. Kalau di sejarah Indonesia itu kan ada wali songo. Ya. Ini santri songo. Nah, itu adalah awal pertama kali ya. Kemudian bapak saya dalam struktur bertindak selaku ketika itu adalah pendiri sekaligus penanggung jawab pondok pesantren. Kemudian kakak saya bernama Ustadz Diansah Permana sebagai pimpinan pesantren, dan di awal dari berdirinya pesantren ini saya ketika itu menjabat sebagai kepala kesantrian. Nah, kemudian ya semakin hari semakin tahun alhamdulillah berkembang. Pada setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari sisi fisik ya, maupun dari sisi kurikulum pendidikan, sampai santri ya di tahun kedua itu hampir 3 kali lipat dari tahun pertama. Total sekarang sudah berapa santri? Kalau sekarang sudah 120 santri. Iya. Alhamdulillah. Jadi cukup panjang juga, walaupun kalau dibandingkan dengan pondok pesantren yang ada ya khususnya di Cianjur, kita tergolong masih muda umurnya. Gitu. Akan tetapi ini perjalanan yang sangat panjang, yang kemudian di tengah perjalanan juga banyak hal-hal yang sebenarnya tidak kita prediksi dan tidak kita inginkan, tapi ya qadarullah wa ma syaa fa'al ya, terjadi ya.
Sekarang kegiatan pondok selama lockdown ini apa masih berjalan atau seperti apa? Di saat masa pandemi ini kurang lebih sudah hampir 2 bulan kita sudah merumahkan anak-anak, dirumahkan. Berarti total kosong? Total kosong, hanya beberapa santri yang memang kedapatan piket. Iya. Ini program-program unggulan tentu setiap pondok itu ada, Ustaz. Iya, kalau betul. Pondok di Darussalam itu seperti apa unggulan? Untuk awalnya ya visi misi dari pondok pesantren ini tentunya adalah kita mencetak generasi robbani, yaitu generasi yang akan bisa menopang amanah ad-dinul Islam ini ya untuk disebarkan, untuk didakwahkan kepada masyarakat secara luas. Itu visi dan misinya. Sedangkan untuk program unggulan ya alhamdulillah selain pondok pesantren, kalau pondok pesantren itu kan konotasinya belajar kitab mengaji. Selain itu juga kita ada sekolah formalnya. MTS ya, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Madrasah Sanawiyah sendiri kurang lebih sudah 2 tahun ya, izin operasionalnya berjalan. Alhamdulillah tahun lalu juga kita sudah akreditasi ya. Sedangkan yang Madrasah Aliyah baru tahun ini kita izin operasional, dan itu sudah ada dari Kemenag ya. Izin operasional itu sudah tembus. Nah, di luar dari itu kegiatan kepesantrenan ya, keseharian selain beribadah ya juga pola kehidupan yang mandiri ya, dari mulai mempersiapkan segala perlengkapan ya, kemudian mencuci, itu kita bebankan langsung kepada santri. Jadi tidak ada istilah jasa laundry ya atau yang lainnya, karena kita selain ilmu diniyah juga kita bangun kepribadian yang mandiri kepada anak-anak. Begitu. Di luar itu juga ada ekskul ya, ada beberapa ekskul. Di antaranya itu ada yang indoor, ada yang outdoor. Kalau indoor itu ada tahfidz ya, tahfidz khos, tahfidz khusus. Ini di luar dari jam pelajaran tahfidz. Kemudian ada kaligrafi ya atau khot. Kemudian juga ada language club. Ada klub bahasa ya, kelompok bahasa. Ini apa, saya potong. Kalau tahfidz ini atau ada target di setiap santri itu pinjang dari tentu ada target. Untuk tahfidz khos itu kita punya target one day one ayat, 1 hari 1 ayat. Sedangkan kalau tahfidz wajib ya, tahfidz pada setiap harinya itu kita menitik beratkan tiap-tiap kelas ya, tiap-tiap jenjang itu 1 tahunnya minimal 3 juz. 3 juz. Jadi ketika lulus ya, kalau misalkan dia mengambil program MTS dan MA ya, itu minimal 5 tahun atau 6 tahun dikali 3 juz. Begitu. Selain itu juga ada outdoor olahraga ya, tentunya untuk yang laki-laki ada seperti futsal ya, ada seperti kepanduan ya atau ketangkasan ya, pramuka, dan kepencinta alaman ya. Sekarang juga kan lagi marak ini anak-anak muda yang senang hiking ya, senang naik gunung. Alhamdulillah kita juga ada ekskul itu di dalamnya. Kalau untuk perempuan ada tata boga, belajar masak ya. Kadang saya juga malu kalau lulusan saya ahwat tapi belum bisa masak ya. Kemudian ada tata busana ya, menjahit, ada bercocok tanam, kurang lebih itu. Masya Allah, luar biasa kalau kita lihat profil dari Pondok Darussalam Al Mubarak ini begitu lengkap gitu. Untuk program ke depan nih atau pendaftaran tahun ini apa sudah dibuka atau seperti apa, Ustaz? Untuk pendaftaran tahun ajaran ini ya atau tahun ajaran depan alhamdulillah sudah dibuka semenjak masuk bulan Mei ini ya, yang akan ditutup insya Allah pada akhir dari bulan Juli ya. Jadi bagi siapa saja yang mau mendaftarkan putra putrinya silahkan bisa langsung nanti dihubungi ke nomor WA dari panitia pendaftaran. Oh ini untuk prestasi, tentu ada kan setiap pondok itu punya prestasi yang dibanggakan itu. Apakah Darussalam juga ada seperti itu? Alhamdulillah ada ya. Kita juga memiliki target baik itu internal maupun eksternal. Internal itu kita selalu adakan musabakoh, perlombaan yang memang pesertanya hanya kita saja. Yang eksternalnya itu kita melibatkan santri-santri kita untuk bertanding atau untuk berlomba ya, mengikuti suatu musabakoh
di luar dari pesantren kita, di luar dari sekolah kita. Dan alhamdulillah kita juga beberapa bulan ini sudah banyak yang kita menangkan. Di antaranya lomba ceramah tingkat apa tuh? Tingkat MTS. Iya, tingkat MTS sekabupaten. Iya, sekabupaten Cianjur. Tuh. Itu kalau dari anak lihat YouTube ya, Darussalam juga memiliki akun YouTube gitu. Anaknya juga cukup kreatif, pada dari nasyid ya kan, itu ada azan ya, ada bela diri, itu bisa diceritakan? Iya, jadi kita juga memang harus improvisasi dengan zaman, ya, dimana media promosi sekarang sudah sangat mudah dengan adanya jaringan internet. Maka kegiatan-kegiatan khususnya yang menjadi ciri khas dari pesantren kita promokan di akun YouTube itu. Kemarin juga itu yang video azan itu alhamdulillah santri kita itu menang se-kabupaten lomba azan. Itu orangnya yang menang itu? Betul, iya. Nah, termasuk pencak silat juga termasuk bagian dari ekstrakurikuler di pondok pesantren yang diikuti oleh semua santri, seluruh santri. Wajib, termasuk ekstrakurikuler yang wajib. Karena itu kan kita bisa ngambil manfaat banyak, apalagi santri itu nggak bisa dipisahkan dari pencak silat, atau dari bela diri. Betul sekali. Apalagi kalau budaya Betawi, Ustaz ya. Nah, Ustaz Betawi, Ustaz nih. Betawi habis ngaji kita main pukul, Ustaz ya. Kalau ibaratnya gitu, Ustaz ya. Nah, sekarang aneh beralih ke antum, Ustaz. Antum juga membina di sana, Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Bisa ada ceritakan enggak kondisi keadaan di sana gitu? Iya, saya hanya mungkin baru 2 tahun ya. Iya, masuk ke pesantren Darussalam Al Mubarak ini. Dan Anda lihat bahwa pesantren ini prospeknya sangat luar biasa. Yang paling menarik saya lihat adalah bahwa di pesantren itu ada beberapa santriwan dan santriwati itu dari daerah minoritas muslim, yaitu dari Nusa Tenggara Timur ya. Dari Nusa Tenggara Timur, mereka kalau udah di situ sebetulnya pulang juga udah susah itu. Ya kan? Jadi bahkan salah satunya Anda pernah wawancara, bicara, ngobrol ya, dari dia tidak mengerti sama sekali, sekarang kalau nggak salah dia sudah S1 ya, sudah menjadi guru di pesantren itu. Bahkan perubahannya sangat luar biasa. Saya lihat bahwa di sini saya bayangkan gitu bagaimana kesabaran para ustadznya di sana ya, untuk membina orang-orang yang seperti itu. Saya sendiri kan bukan orang yang latar belakang pesantren. Saya nggak pernah di pesantren, pernah pesantren kilat. Ya kan, itu cuma sebentar. Ya, jadi tantangan sebetulnya buat saya, tapi memang anak-anak muda ini harus dibina, harus diarahkan agar apa yang menjadi visi dan misi daripada pendidikannya itu bisa tercapai. Ya, itu yang harus kita lihat. Kalau saya lihat dari visi misinya itu sangat luar biasa. Bagaimana mencetak seorang muslim yang berakidah kuat, berwawasan luas tentang Islam. Ya, bahkan sekarang pesantren ini bukan hanya sekedar membangun wawasan keislaman yang bagus dan wasatiyah, tapi juga membangun wawasan kebangsaan. Jadi saya berharap bahwa lahirnya para kader dari pesantren Darussalam Al Mubarak ini memang orang-orang yang bisa menjadi seorang dai, seorang mujahid dakwah yang di dalam dirinya keilmuannya ya, kalau saya katakan sempurna barangkali terlalu berlebihan, tapi mumpuni di bidangnya, ya kan? Artinya dia mengerti tentang bagaimana mengantisipasi persoalan zaman. Dia juga tahu bagaimana mempunyai ketahanan di dalam dirinya dari serangan-serangan pemikiran-pemikiran yang bisa membelokkan dia dari pemahaman yang salah dari ajaran Islam. Jadi menjaga asalah, keaslian daripada ajaran Islam. Itu saya lihat cukup berkembang di sana. Makanya saya katakan sekali lagi, saya sangat tertarik dengan segala kemampuan dan ketidakmampuan saya untuk bersama-sama dengan para pengasuh pondok pesantren di sana, supaya ke depan
kita berharap mudah-mudahan ke depan pesantren ini menjadi pesantren yang besar, tapi juga pesantren yang amanah. Artinya biasanya dia kalau besar itu lebih kepada komersialnya misalnya. Nah ini kalau saya sih inginkan dia besar, tapi besar dalam rangka membesarkan Islam. Jadi bukan hanya besar dalam rangka misalnya membawa kesejahteraan ekonomi bagi keluarga, ya itu alhamdulillah, itu efek sampingnya. Tapi yang utamanya adalah dia besar karena membesarkan Allah, dia besar karena membesarkan ajaran Islam. Ini yang harus kalau saya secara pribadi dan bekerja sama dengan ikhwan-ikhwan di sana, termasuk dengan Ustadz Burhanuddin Rabbani ini, dengan komponen yang ada di sana itu ya mengawal supaya apa yang menjadi cita-cita luhur pesantren ini bisa berhasil, insyaallah. Gitu kan, dan menjadi sumbangsi. Saya rasa menjadi sumbangsi buat negeri ini, bahwa dunia pesantren juga bisa punya peran yang luar biasa membangun bangsa dan negara ini. Betul. Tidak ketinggalan, Ustaz ya? Iya, insyaallah begitu. Ya, mungkin ada tambahan dari Antum? Iya, dari awal itu memang yang menjadi cita-cita dan misi terbesar pondok pesantren ini tidak terlepas dari 5 hal. Yang pertama al-aqidatul islamiyah. Ini kan tidak mungkin dinafikan oleh siapapun. Dasar sebagai sebuah basic bagi keislaman, apalagi pondok pesantren. Yang kedua al-ilmu al-amaliyah, yaitu amalan ilmu yang selalu diamalkan. Yang ketiga al-amalud diniyah, tidak hanya sekedar beramal, tetapi juga amalannya itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat al-akhlaqul karimah, yaitu berakhlak mulia, ya, memiliki suluk atau memiliki kepribadian ya yang sangat baik, ya, adab yang baik, ya, yang bisa membawa keberkahan, yang bisa membawa kesejahteraan, yang bisa membawa kebaikan untuk sesama, ya, baik itu hablum minallah maupun hablum minan nasnya. Kemudian yang terakhir as-saqafatul wasi'ah, pengetahuan yang luas, ya, yang tentunya dengan mempelajari ilmu ad-din ini banyak yang bisa untuk digali, ya, potensi digali. Makanya kita juga ada sekolah formalnya, bukan hanya melulu tentang ad-dinul Islam, tetapi juga harus bisa, ya, diseimbangi dengan ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga kecerdasannya itu dari 2 sisi, bukan hanya dari 1 sisi saja. Jadi balance ya antara agama dengan ilmu dunia gitu ya. Karena kalau kita lihat dalam sejarah Islam itu sendiri, ya, Islam ini kan pernah menjadi pusat peradaban di dunia, khususnya dinasti Bani Abbasiyah pada zamannya dahulu. Itu karena balance antara dunia dan akhirat. Makanya kita selalu ketika membuka sejarah itu banyak di antara para ilmuwan yang ternyata, ya, itu adalah muslim. Ilmu-ilmu tersebut, pengetahuan tersebut ternyata dari seorang muslim. Iya. Itu Ustaz. Nanti kalau mau daftar bisa menghubungi kemana biar kita nanti cantumkan di channel kita sekalian gitu. Nanti insya Allah kita ada profil segala macam yang insya Allah kita tayangkan nanti di channel kita. Ustaz, untuk terakhir ada yang disampaikan, Ustaz? Ya, pesantren Darussalamah Al-Mubarak ini yang terletak di daerah Cianjur, Warung Kondang. Ini saya yakin insya Allah ke depan akan melahirkan generasi-generasi Robbani, generasi yang Robbi Rodiyah, generasi yang cinta Allah, mudah-mudahan tidak diragukan, cinta Rasulullah SAW, dan cinta terhadap bangsa ini. Jadi memang memiliki, tadi dikatakan as-saqafah al-wasi'ah, ya. Jadi pemahaman yang memang luas. Ini yang memang kita terus usahakan. Jadi tidak punya pemahaman yang sempit. Menjadi tadi saya katakan lahir dengan pemahaman yang wasatiyah, yang pertengahan, penuh dengan tasammuh, menerima segala bentuk perbedaan dalam arti kata sesama muslim, meskipun ada perbedaan-perbedaan, tapi pesantren ini bukan menjadi orang yang kemudian menganggap perbedaan itu sesuatu yang tabu, tapi perbedaan itu sesuatu yang memang sudah pasti adanya. Betul. Bahkan juga
insya Allah menerima perbedaan yang berbeda keyakinan dengan di pondok pesantren itu sendiri. Itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan pesantren ini tetap terus berkembang, kemudian juga amanah dengan apa yang menjadi visi dan misinya. Ya, kita berharap tahun ini para orang tua, para keluarga-keluarga muslim yang memiliki anak, ya, saya rasa titipkanlah ke pesantren, khususnya ke pesantren Darussalamah Al Mubarak ini, ya, dengan insya Allah nggak usah ragu, di sana sudah biasa mendidik, sudah biasa untuk menjaga anak-anak. Bahkan tadi saya katakan ada orang yang sangat jauh sekali, dari mulai umur kecil itu ada yang SD bahkan ya, mereka dari SD ya? Mereka dari 10 tahun ada. Ya, mereka berkembang dan alhamdulillah sehat jiwanya, sehat akalnya, sehat agamanya. Saya rasa itu barangkali. Oh ya, mungkin ada tambahan sedikit dari anak. Itu dari SD itu di sana disekolahkan atau seperti apa pendidikannya? Untuk SD ya kita memang belum formal, ya belum ada lembaga yang formal, belum kita bangun, akan tetapi tetap kita bina, ya, dan itu kebanyakan memang masih keluarga dari pengajar pondok pesantren itu sendiri, para guru. Iya, hanya ada beberapa saja dari dari wali santri, ya, dari luar pondok pesantren, akan tetapi insya Allah ya tetap dibuka pendaftaran untuk jenjang SD. Iya. Berarti dari SD Sanawiyah Aliyah, dan untuk ujian nasionalnya yang SD insya Allah nanti akan kita adakan ujian persamaan penyetaraan, begitu. Ya. Alhamdulillah ikhwan, sampai di sini aja pembicaraan kita pada hari ini, insya Allah bermanfaat. Kita tutup dengan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.